Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo adik-adik, selamat datang di video kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal perubahan bentuk energi. Nah, adik-adik sudah tahu nggak apa itu energi? Nah, yang pertama, perubahan energi di sekitar kita. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Nah, energi tidak bisa diciptakan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, adik-adik, selanjutnya contoh perubahan energi di sekitar kita. Nah, yang pertama itu penanak nasi, mengubah energi listrik menjadi panas untuk memasak nasi dan makanan lainnya. Lalu kereta listrik, mengubah energi listrik menjadi gerak, memungkinkan transportasi massal cepat dan efisien. Lalu panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik, membantu mengurangi emisi karbon. Lalu bensin kendaraan mengubah energi kimia menjadi energi gerak sebagai sarana transportasi. Selanjutnya turbin angin, memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik tanpa menghasilkan polusi udara atau air. Yang terakhir, alat pacu jantung, mengubah energi listrik dari baterai menjadi impulsi listrik yang membantu menjaga ritme jantung. Nah, adik-adik, mari kita cobalah untuk menggosokkan kedua tanganmu secara perlahan dan kemudian percepat gerakannya. Apakah yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kamu merasakan sesuatu? Apakah kamu merasakan tanganmu semakin hangat ketika digosokkan? Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan dari energi gerak menjadi energi panas. Selanjutnya yang kedua, fotosintesis. Proses penting di bumi. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk memproduksi makanan. Selanjutnya, hasil fotosintesis. Yang pertama, oksigen, menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Lalu yang kedua, karbonhidrat. Fotosintesis juga menghasilkan karbonhidrat yang disimpan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Selanjutnya, proses fotosintesis. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil, air, oksigen, dan karbonhidrat. Pada prosesnya, klorofil menerima cahaya matahari, kemudian digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbonhidrat. Nah, selanjutnya adik-adik, mari kita perhatikan dengan seksama pada video yang telah disediakan. Nah, di sini ada sebuah tanaman di mana terpancar oleh cahaya matahari. Kemudian ada water atau air H2O. Di sini dia mengalir dari akar ke tumbuhan di sini dan mengandung karbon dioksida atau C2O.
Nah, kemudian mengalir lagi ke daun, membentuk oksigen atau O2, dan kembali lagi ke daun sehingga daun mengandung gula. Nah, adik-adik, video yang telah kita simak bersama ini adalah video bagaimana proses sintesis terjadi. Selanjutnya, mengapa fotosintesis dianggap penting bagi kehidupan bumi? Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi karena yang pertama, menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk bernapas. Lalu yang kedua, menyediakan energi bagi tumbuhan dan makhluk lain melalui rantai makanan. Yang ketiga, mengurangi karbon dioksida di atmosfer, membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak pemanasan global. Yang ketiga, mengapa manusia mengubah bentuk energi? Manusia memanfaatkan berbagai bentuk energi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan kebutuhan sehari-hari. Pertama, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, listrik dihasilkan dari perubahan energi gerak melalui pembangkit listrik tenaga air atau uap. Selanjutnya, penggunaan alat-alat elektronik. Nah, penggunaan baterai yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sehingga alat-alat elektronik bisa digunakan tanpa listrik langsung. Seperti pada gambar contoh di atas itu ada senter, jam, dan juga remote. Yang keempat, pentingnya perubahan energi dalam kehidupan. Manusia sangat bergantung pada kemampuan untuk mengubah energi agar bisa beraktivitas dengan nyaman. Banyak alat yang diciptakan dengan prinsip perubahan energi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan teknologi, energi dapat diubah sesuai kebutuhan, seperti penggunaan listrik untuk penerangan, pemanas, dan peralatan elektronik. Perubahan energi ini memberikan solusi untuk berbagai tantangan kehidupan, seperti menyediakan cahaya saat gelap dan memasak makanan dengan cepat. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari materi kita adalah perubahan bentuk energi adalah proses di mana energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Meskipun energi tidak bisa dibuat atau dihilangkan, bentuknya bisa berubah-ubah. Contohnya, energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya dan panas saat lampu menyala. Baiklah adik-adik, sekian dari materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Dan sampai jumpa lagi.